Oke, kita kembali lagi. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu sampai kapan peningkatan beban dilakukan. Jadi peningkatan beban itu dilakukan sampai pada saat atlet kita sudah mencapai keinginan seorang pelatih atau target seorang pelatih. Jadi contoh misalnya beban latihan atlet itu diberikan peningkatan secara terus menerus, dan sebelumnya kita harus memperhatikan dulu berapa daya tahan VO2 max seorang atlet kita dibandingkan dengan seorang atlet nasional. VO2 max-nya seorang atlet nasional kita bandingkan dengan atlet kita, misalnya atlet kita untuk persiapan Porda. Jadi kita lihat perbandingannya di mana otomatis VO2 max atlet nasional itu lebih tinggi dibanding atlet kita. Jadi itulah beban itulah yang akan kita capai. Ya, peningkatan beban itulah yang akan kita capai. Jadi ketika misalnya seorang atlet kita, contoh kedua, jadi misalnya atlet kita bermain takraw itu kan minimal 3 set. Jadi ketika misalnya atlet kita bermain 3 set dan keadaan kondisi fisiknya menurun dibanding lawan, otomatis beban daya tahan atlet kita ingin ditambah lagi. Itu jadi sebelum bertanya tentang kapan peningkatan beban dilakukan, sampai kapan, otomatis ini ada target. Jadi seorang pelatih itu melihat dulu bahwa target kita itu sampai di mana. Target umpamanya setnya kita seumpama bermain 3 set itu atlet kita bermainnya biasa-biasa saja. Atlet kita memberikan program latihan untuk daya tahan kepada atlet kita, mungkin bisa main sampai 5 set seumpama dengan kondisi tubuh tetap stabil. Nah, itu yang harus kita capai. Berarti bebannya sampai di situ, peningkatan bebannya sampai di situ. Contoh selanjutnya seumpama lari. Atlet lari, ketika misalnya mereka atlet kita lari jarak 100 meter itu 9 detik, sedangkan yang juara selama ini dia lari 100 meter hanya 6 detik seumpama. Berarti itu yang harus kita capai. Beban bagaimana kita cara meningkatkan beban seorang atlet kita supaya mencapai ke 6 detik itu tadi pada saat berlari 100 meter. Bahkan kita bisa meningkatkan beban atlet kita sampai 5 detik pada saat lari 100 meter. Otomatis pertandingan selanjutnya atlet kita yang bakalan juara. Oke. Yang selanjutnya di sini saya melihat ada pertanyaan, apa yang menyebabkan lebih bagus daya tahan orang kurus dibanding yang gemuk? Belum tentu ya, belum tentu. Kita berangkat dari cabang olahraga yang berbeda. Jadi kita tidak bisa pungkiri juga, kita tidak bisa menjudge bahwa yang gemuk ini daya tahannya kurang. Belum tentu. Jadi ketika misalnya kita berada di olahraga gulat, sumo, dan semacamnya, otomatis yang gemuk itu punya daya tahan juga bagus, ya, lebih baik dibanding yang kurus. Nah, ketika misalnya sepak bola atau lari, beda lagi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa si kurus ini punya daya tahan tubuh, daya tahan yang lebih bagus dibanding yang gemuk. Belum tentu.
Karena persoalan, tapi ketika misalnya kita membandingkan dengan cabang olahraga yang sama, ya bisa saja yang lebih daya tahan tubuhnya yang lebih bagus itu yang yang kurus. Karena daya tahan tubuh itu kan bagaimana tubuh kita mengkonsumsi oksigen menyebarkan ke seluruh ini, sedangkan orang gemuk itu kan besar ototnya besar, ada lemak dan sebagainya, itu yang harus ditransfer oksigen harus banyak masuk di dalam tubuh. Otomatis ketika misalnya jantung kita tidak mampu memompa menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh seumpama, otomatis kita cepat lelah atau daya tahan tubuh kita cepat menurun dibanding yang kurus tadi. Oke, sama ya, ada pertanyaan yang sama, lebih tahan yang gemuk atau yang kurus, sama ini pertanyaannya. Oke, kurang lebih seperti itu tadi jawabannya, bahwa terus kemudian di sini cara menentukan kemampuan daya tahan aerobik. Ini mungkin saja pertanyaan di sini cara mengukur kemampuan daya tahan aerobik. Jadi daya tahan aerobik itu cara mengukurnya yaitu VCR. VCR dengan cara berlari 30 menit sampai 60 menit. Jadi hitungannya begitu. Kita ini sikap perlakuan awal hampir sama VO2 max ya. VO2 max juga dan ini satu rangkaian sebenarnya, VO2 max sama VCR. Jadi VCR itu seumpama kita mau mengukur VCR seorang atlet, kemampuan berlari atlet, kemampuan bertahan atlet, yaitu kita memberikan tes lari 30 menit selama 30 menit. Kemudian berapa jarak yang ditempuh